Cacing sutra merupakan salah satu jenis pakan alami yang sangat potensial untuk dikembangkan. Karena memiliki permintaan pasaran tinggi, khususnya permintaan dari para pelaku pembudidaya ikan. Cacing sutra mengandung nutrisi yang cukup tinggi untuk pertumbuhan larva ikan. Siklus hidup. Induk cacing sutra yang berumur 40-45 hari sudah bisa menghasilkan kokon dan mengeluarkan telur yang menetas menjadi tubifek. Jumlah telur dalam setiap kokon berkisar 4-5 butir. Waktu yang dibutuhkan untuk proses berkembang biakan telur di dalam kokon sampai dengan menetas menjadi embrio tubifek 10-12 hari. Jadi, daur hidup cacing sutra dari telur menetas hingga menjadi dewasa dan mengeluarkan kokon membutuhkan waktu sekitar 50-57 hari. Adapun siklus hidupnya sebagai berikut. Perlu diperhatikan ketika memanen cacing sutra, yang dipanen adalah cacing yang masih muda atau baru menetas. Cacing dewasa jangan dipanen, karena jika dipanen maka induknya akan berkurang dan bisa mengakibatkan turunnya produksi. Cacing yang dewasa biasanya ditandai dengan bentuk yang lebih panjang, warna yang lebih jelas, dan terdapat bulu-bulu di tubuhnya. Teknik budidaya. Teknik budidaya yang dilakukan seperti berikut. Siapkan wadah atau lahan yang akan digunakan untuk budidaya. Kemudian, siapkan media seperti adanya lumpur atau tanah dan sinari wadah dengan sinar matahari. Setelah itu, dasar kolam diisi dengan media atau lumpur halus yang berasal dari saluran atau kolam yang dianggap banyak mengandung bahan organik hingga ketebalan mencapai 10 cm. Setelah dianggap media sudah merata dalam wadah, masukkan air secara perlahan. Setelah itu dapat diamati perkembangannya, dan cacing sutra memperoleh makanannya dari bahan organik yang bercampur dengan lumpur atau sedimen di dasar perairan. Panen dapat dilakukan setelah 2 minggu dalam budidaya. Cacing sutra sangat banyak yang membudidayakan dan wadah yang digunakan sangat bervariasi, karena pemilihan wadah bisa disesuaikan dengan kondisi dan anggaran yang memadai. Berikut merupakan macam-macam wadah yang digunakan untuk budidaya cacing sutra. Nampan, baskom, kolam tanah, kolam terpal, kolam beton. Pembuatan media kultur bertujuan untuk membuat media berkembangnya cacing sutra sehingga memberikan daya dukung dan produktivitas yang baik pada produksi pakan alami cacing sutra. Terdapat 2 media budidaya cacing sutra yang biasa digunakan, yaitu media lumpur dan media air. Menurut Ngatung et al. 2017 menyatakan bahwa perbedaan media sangat menentukan hasil biomasa cacing sutra, di mana ketersediaan makanan sangat memegang peranan penting di samping karakteristik substrat sebagai tempat untuk bereproduksi. Parameter kualitas air yang sangat berpengaruh bagi reproduksi cacing sutra adalah suhu. Kisaran suhu yang baik untuk budidaya cacing sutra adalah 23-27 derajat Celcius. DO yang baik adalah dengan kisaran 0,2 sampai 5,5 ppm. Sedangkan pH dengan kisaran 6 sampai 7. Panen pertama dilakukan setelah cacing berumur kurang lebih 75 hari. Untuk berikutnya dapat dipanen setiap 15 hari. Panen dilakukan pada pagi dan sore hari dengan menaikkan ketinggian air 50-60 cm. Cacing dan lumpur diaduk dengan garu dan dimasukkan ke dalam baskom untuk dicuci di dalam saringan. Cacing sutra yang menggumpal diambil dan dikumpulkan dalam bak. Kemudian bersihkan dengan air mengalir menggunakan sesar halus. Selanjutnya, pasang kain trilin pada bak plastik sebagai media penampungan. Tutup bak dengan rapat 1-2 jam cacing sutra akan terkumpul di permukaan kain trilin. Lakukan pemanenan kembali, kemudian timbang untuk mengetahui hasilnya.